Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semogalah Bapa serta Putranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan Roh Kudus kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini kita kembali bersatu hati di dalam ibadat novena pada hari yang ke-5. Marilah kita bersyukur atas perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita mohon berkat pula untuk kehidupan kita, dan sembari kita memohon rahmat Allah, kita selipkan pula wujud-wujud kita secara khusus, semoga pandemi ini segera berlalu. Maka marilah kita memulai ibadat kita. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan memperbaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab
mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur atas rahmat hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan kita semakin sadar betapa kehidupan kita itu sangat berharga. Kita bersyukur karena Allah menganugerahi kita kesehatan. Kita masih bisa menjalani hidup ini dan mengisinya dengan aneka macam hal. Dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, maupun segala usaha kita. Yesus bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkan oleh Bapa, karena Ia adalah sang sumber kehidupan, dan kemudian sungguh Ia mengisinya dengan aneka macam hal yang sungguh-sungguh memberkati bagi banyak orang, melalui sabda-sabda pengajarannya yang diwartakan, melalui mujizat-mujizatnya yang dilakukan. Bahkan tidak hanya itu, Ia mengorbankan dirinya sendiri supaya kita semua memperoleh yang namanya keselamatan, kehidupan kekal. Dan pengorbanan Yesus itu luar biasa. Marilah kita terus-menerus bersyukur atas rahmat hidup yang masih dianugerahkan oleh Allah ini kepada kita. Mari kita sayangi hidup kita, sayangi pula kehidupan keluarga kita, sayangi pula kehidupan saudara-saudari sesama kita. Karena kita semakin disadarkan oleh pandemi ini bahwa hidup itu berharga. Ketika kita melihat bagaimana para tenaga medis mengusahakan supaya siapapun yang dirawat karena pandemi ini bisa terus hidup, dan pengorbanan yang tidak mudah harus dijalani oleh mereka semua yang berkarya dalam bidang kesehatan. Para dokter, para perawat, para petugas kesehatan yang lainnya, para pekerja di rumah sakit, untuk mengusahakan supaya sesama kita yang sedang sakit itu bisa terus-menerus hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita pun semakin disadarkan bahwa ternyata kehidupan kita itu bisa melindungi sesama. Dengan apa? Selalu kita mendengarkan slogan untuk memakai masker. Pertama, ketika berhadapan dengan banyak orang, harus menjaga jarak aman, harus selalu rajin untuk mencuci tangan, dan seterusnya. Hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa menjadi perlindungan bagi diri dan orang lain untuk terus-menerus hidup. Ketika pada bagian terakhir Yesus berdoa untuk para umatnya, untuk kita semua, mari saya mengajak Anda semua untuk menyatukan hati juga berdoa bagi mereka semua yang berkarya dalam bidang kesehatan. Mereka yang harus berpisah dari keluarganya, karena apa? Karena tetap pengen melindungi keluarga. Mereka yang sungguh siang malam terus-menerus menyediakan diri, membantu keselamatan bagi orang-orang yang dirawat. Kita berdoa untuk mereka semua, semoga dikuatkan. Dan semoga semakin banyak orang sadar untuk menjaga, melindungi hidup dirinya sendiri dan juga hidup sesamanya. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan untuk kita semua,
keselamatan dan perlindungan bagi diri kita, bagi keluarga kita, tetapi juga untuk mereka yang berkarya dalam bidang kesehatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menganugerahi kami kehidupan. Semoga kami semakin sadar betapa kehidupan ini berharga, dan kami pun mampu untuk mengisinya dengan menjalankan tugas tanggung jawab, aneka macam peran dalam setiap pekerjaan maupun usaha-usaha kami dengan sungguh-sungguh. Semoga melalui kehidupan kami pun mengalirlah banyak berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula ya Bapa secara khusus bagi saudara-saudari kami, mereka semua yang berkecimpung dalam dunia kesehatan, mereka semua yang terus-menerus mengusahakan keselamatan bagi sesamanya melalui aneka macam perawatan-perawatan yang diberikan oleh para dokter, para perawat, tenaga medis, maupun petugas kesehatan yang lainnya, yang harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkan sesamanya yang terkena dampak pandemi ini. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan semangat melayani dengan ketulusan hati, dengan pengorbanan sungguh-sungguh. Semoga semakin banyak orang menyadari bahwa dirinya harus melindungi diri dan juga melindungi sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita hening sejenak. Kita tunjukkan pula apa yang menjadi rasa syukur kita berikut permohonan pribadi kita. Untuk segala wujud-wujud pribadi kita, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah mendengarkan permohonan-permohonan dari para umat-Mu. Semoga Engkau berkenan pula untuk mewujudkan segala harapan-harapan kami ini seturut dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama doakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah, ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah, ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah, ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah, ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah, ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu.
Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, semoga Roh Kudus turun atas kami yang berdiam dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisah kemuliaan-Nya, demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadat novena pada sore hari ini. Dan marilah kita mengakhiri ibadat kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilimpahi berkat, dinaungi dan dijagai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian ibadat novena kita pada sore hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi, kita mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.